Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, nomor induk mahasiswa 210211100014. Di sini saya menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat, jika kita melihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Situs Smith and Nolan, yaitu informal filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima oleh kritis. Untuk formalnya, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat junjung tinggi. Untuk kompresif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Untuk analisis logistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Untuk aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung terdapat perhatian manusia. Dan yang nomor 2, sifat Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4, yaitu sifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Untuk yang nomor 2, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala terhadap dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadai semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Untuk yang nomor ketiga, yaitu bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Untuk yang nomor 4, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pengeranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak. Nomor 3, yaitu alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus dan genetivus subjektivus antara lain. Untuk genetivus objektivus, nomor 1, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Yang nomor 2, misalnya Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Dan nomor 3, jika Kara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul Pancasila dan Religi. Untuk nomor 2, yaitu genetivus subjektivus, nomor 1, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang nomor 2, selain itu nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai dasar bagi pembuahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan. Untuk yang nomor 4, yaitu landasan Pancasila ada 3. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yaitu landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Penanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Untuk yang nomor 2, landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologis terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dalam pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk nomor 3, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai menegaskan bangsa nilai untuk merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, yang membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila pertama mengandung kualitas minoritas spiritual, kudusan, dan sakral. Untuk sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk sila yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Untuk sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Untuk yang sila kelima, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Di hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat ada 5. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolitis yang terdiri atas 3 modualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Untuk yang nomor 3, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Untuk yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat mayoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara untuk dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Pancasila sebagai sistem filsafat ada 2, yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara materi maupun spiritual. Yang nomor 2, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun dalam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.